A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus ibu-ibu semuanya, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya Bu ya. Macetnya luar biasa, tapi ibu-ibunya lebih luar biasa ya. Mau menunggu ya, padahal saya hampir berputus asa, takut ibu-ibunya kelamaan menunggu. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita juga di sore hari yang berbahagia ini. Semoga mendatangkan berkah buat kita semua insyaallah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu harusnya kita membahas bab Rajab. Nah, tapi kita kemarin nggak pengajian. Nah, sekarang kita akan masuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Apakah mungkin ini pengajian yang terakhir untuk tahun ini? Tanggal 23 minggu depan. Masih. Tanggal 23. Masih. Masih ya. Masih ya. Oke. Baik, kalau gitu kita bahas sedikit nanti berarti tanggal 23 aja persiapan Ramadan ya. Sekarang kita bahas Rajab dan Sya'ban. Gak apa-apa, Rajab masih ada seminggu lagi, lumayan lah ya kan. Nah, lumayan. Toh amalannya masih bisa kita bawa sampai nanti-nanti. Jadi dua nih temanya nih, Rajab, Sya'ban ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rajab itu dekat Ramadan, Sya'ban itu lebih dekat, baru ketemu Ramadan. Saya mulai dari bulan Rajab dulu. Rajab ini adalah bulan, salah satu bulan haram Bu. Bulan haram dalam satu tahun ada 4. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan yang paling diagungkan. Bahkan dalam bulan haram ini, orang pada masa Nabi itu tidak boleh berperang. Maka ini bulan yang sangat agung, bulan Rajab. Nah, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Rajab kita dianjurkan membaca satu doa yang bisa kita amalkan hingga sampai Ramadan nanti. Nah, jadi kan belum terlambat nih. Ibu udah tahu kok doanya itu? Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tapi doa ini hanya bisa dibaca sampai Ramadan aja. Setelah Ramadan nggak bisa dibaca lagi. Oke? Nah, yang kedua, tapi ada doa yang kedua, yang mana doa ini sangat disunahkan. Jadi doa tadi ibu baca aja 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah, tapi ada doa khusus bulan Rajab, yang mana doa ini bisa ibu pakai sampai kapanpun. Dan ibu juga udah tahu kok doanya. Apa doanya? Mulai goyang kapal. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Apa artinya? Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Rabbil firli, ya Tuhanku, ampuni aku, warhamni, dan cintai aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, ini doa yang sangat dianjurkan kita membaca di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan kasih sayang dan ampunan Allah. Rabbil firli warhamni. Coba semua, Rabbil firli. Lagi. Warhamni. Lagi. Rabbil firli warhamni. Wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ini doa nih, tapi kalau yang ini boleh dibaca sampai kapanpun. 3 kali setiap mau habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sampai sini paham? Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab adalah berpuasa. Karena dalam dalil dikatakan, wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Di antaranya adalah bulan Rajab.
Tapi ada satu yang mau saya luruskan, bahwa tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Itu dalilnya lemah, bahkan palsu. Macam kita suka pasang niat sengaja aku puasa Rajab, nggak ada itu. Dalil yang sahihnya hanya wa fil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian. Lah, puasanya puasa apa? Dianjurkan memperbanyak puasa. Terus apa puasanya? Ya sudah, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Qadha, perbanyak puasa di bulan Rajab. Tapi tidak ada spesialis, sengaja aku puasa Rajab, nggak ada. Karena karakter dari baginda Nabi, banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Syaban, dan banyak di bulan dan full di bulan Ramadan. Jadi masih ada ibu kesempatan, entah mau ganti puasa ibu, entah mau puasa Senin dan Kamis, Yaumul Bid udah lewat. Tapi jadilah, cincailah ya kan. Nah ini dia. Oke, clear? Satu, baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang kedua doanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang ketiga ada dianjurkan puasa puasa sunnah. Nah, perbanyak aja puasa sunnah. Nah, kemudian yang keempat terakhir sebelum kita masuk bulan Sya'ban, bahwa di bulan Rajab perbanyak istighfar, Bu. Karena Rajab ini adalah asy-syahrul istighfar, adalah bulan istighfar, bulan di mana Allah akan berikan kita banyak ampunan. Maka istighfar itu boleh astagfirullahalazim, 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 atau boleh versi panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Itu bisa. Jadi itu dibaca. Perbanyak istighfar karena Rajab adalah syahrul istighfar. Ya. Nah, ini dia adalah amalan seputar Rajab. Alhamdulillah masih bisa kita amalkan sampai besok-besok. Saya masuk poin yang nomor 2. Adalah bulan depan tanggal 1 Februari lebih kurang. 1 Februari. Besok kan 27 Rajab itu. Besok 27 30. Tanggal 30 malam. Tanggal 30 maghrib ya. Nah, 30 maghrib kita akan masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan mendekati bulan Ramadan. Maka kita bahas apa saja amalan yang bisa kita perbanyak di bulan Sya'ban. Sebenarnya Sya'ban ini mirip-mirip dengan bulan Rajab. Dianjurkan memperbanyak puasa. Tapi saya coba jelaskan beberapa hal penting sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Rajab kita akan ketemu dengan di bulan Sya'ban kita akan ketemu dengan zikir di bulan Sya'ban. Nah, ada lain lagi zikirnya. Zikir yang spesialisasinya di bulan Sya'ban, tapi bisa doa bukan zikir, tapi bisa diamalkan hingga datang Ramadan. Apa doanya? Allahumma, saya cepat kali enggak kan? Allahumma innaka afuun. Nah, itu dia. Tuhibbul afwa. Nah, ini juga amalan di malam Lailatul Qadar sama dia. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca aja. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Ya, ini adalah sangat dianjurkan kita lakukan di bulan Sya'ban. 3 kali setiap habis sholat cukup, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nanti ibu gabung aja yang tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Clear sampai sini? Yang kedua, di bulan Sya'ban kita akan ketemu nanti. Tak ketemu lagi sama saya nih sampai pertengahan Sya'ban, saya jelaskan sekarang aja. Di bulan pertengahan Sya'ban kita akan ketemu dengan puasa nisfus Sya'ban atau malam nisfus Sya'ban. Puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, di tanggal 15 Sya'ban. Sementara ada puasa tiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itulah puasa Yaumul Bid.
Nah persoalannya tanggal 15 Sya'ban udah otomatis nisfu Sya'ban, otomatis yaumul bid. Nanti kalau ibu pengen berpuasa, gimana caranya? Caranya gini, tanggal 13 dan 14 Sya'ban ibu niatkan puasa yaumul bid. Sementara tanggal 15 Sya'ban ibu niatkan puasa nisfu Sya'ban. Itu bisa. Nah, perbanyak puasa. Banyak orang yang masih keliru, katanya kalau pesta lebih baik dibatalkan puasanya. Ndak juga. Ya, ndak juga selamanya tepat. Sekarang coba saya tanya, ibu, hukum puasanya apa? Sunnah. Datang ke pesta? Datang ke pesta hukumnya apa? Berarti kalau nggak datang ke pesta? Berdosa. Tapi kalau fardu kifayah ya. Jadi datang ke pesta itu fardu kifayah saja. Dia tidak fardu ain. Artinya jika sudah ada orang lain yang datang, kita nggak kena lagi dosa. Oke, tapi kan kita ceritanya pengen nih menjalankan fardu kifayah nih. Datanglah kita ke pesta tuh. Maka kita dapat pahala sunnah puasa, dapat fardu kifayah datang ke pesta. Nah sekarang saya tanya, makannya hukumnya apa? Datang ke pesta fardu kifayah. Kalau makannya? Makan rendang, kalio jengkol itu. Sunnah nak. Makannya adalah? Kalau sunnah, banyak saya makan Bu Devi. Ya, makan sedang apa sunnah? Mubah. Nah betul. Jadi makan itu mubah Bu. Jadi makan dapat. Makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Makan juga nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak dapat pahala, betul? Nah, tadi puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta, makannya mubah. Kalau ibu batalkan yang sunnah demi yang mubah, bagus tak? Tapi boleh dibatalkan. Boleh. Tapi boleh dibatalkan. Cuman ada orang yang statementnya dia menyalahkan orang yang berpuasa, itu nggak boleh. Dia boleh dibatalkan, tapi kan lebih baik tidak dibatalkan. Biar dapat sunnah dan fardu kifayah. Datang kita undangan ke rumah orang naik rumah. Ya orang puasa sunnah. Boleh dibatalkan sama orang tuh. Cuman ada statement di masyarakat, batalkan woi, ndak boleh puasa do. Kita sedang bertamu. Nah, itu statement itu yang ndak boleh. Nah, dia boleh membatalkan, tapi juga tidak harus dianggap jelek kalau dia tetap berpuasa. Karena dia memilih yang sunnah. Paham bingung? Nah, jadi puasa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian puasa sunnah Sya'ban. Selanjutnya kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Kalau di bulan Rajab perbanyak istighfar. Di bulan Rajab perbanyak sholawat. Terserah mau adrik nih, munjiat, nariyat, bebas. Oke, sedikit lagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Sya'ban itu udah dekat Ramadan loh. Bilang sama anak gadis, anak bujangnya, ganti puasanya segera. Batas ganti puasa kapan? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Banyak orang salah paham, dibilangnya sebelum nisfu Sya'ban. Keliru itu. Setelah nisfu Sya'ban masih bisa ganti. Batasnya sebelum Ramadan. Sehari menjelang Ramadan. Hari syak itu adalah jadwal haram berpuasa. Sehari menjelang Ramadan aja. Apakah 3 hari menjelang Ramadan haram puasa? Tidak. Apakah 5 hari menjelang Ramadan haram puasa? Tidak. Haramnya cuma sehari menjelang Ramadan udah nggak bisa kodo. Cuma kan kita NU Muhammadiyah beda-beda nih tanggalnya nih. Maka lebih baik 2 hari lah biar aman. Ya 2 hari. Jadi gantilah puasa menjelang Ramadan. Ya. 1, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, perbanyak puasa yaumul bid dan nisfu Sya'ban. Yang ketiga, segera ganti puasanya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban? Nomor 4, ibu-ibu, saya ingatkan diri saya, umumnya kepada kita semua, berhenti atau hentikan segala bentuk permusuhan antar manusia. Berhenti, stop, menghentikan permusuhan kepada seluruh manusia. Seluruhnya tanpa kecuali. Karena kan ustadz-ustadz yang sering ceramah di masjid suka ceramah bunyi dalil, ibu udah pasti paham.
Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia tidak akan mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan illal ju' kecuali lapar wal atas dan dahaga saja. Makanya dengan manusia ini urusan kita dengan manusia, tapi ngena-ngena ke urusan dengan Allah. Itu repotnya dengan manusia nih, Bu. Urusannya dengan manusia, tapi ngena-ngena, Bu. Coba Ibu. Ada dalil yang mengatakan tidak bersapaan lebih dari 3 hari amalnya loading. Coba bayangkan. Urusannya dengan Bu Devi saya ribut misalnya. Tapi amalan saya jadi loading. Nah itu repotnya dengan manusia itu. Makanya suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin Kamis? Amalku diangkat di hari Senin dan Kamis. Oh berarti amal kita semua diangkat. Kecuali kamu. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau bermusuhan. Coba bayangkan. Urusannya dengan manusia ngena-ngena. Kalau urusan dengan Allah nggak ada ngena-ngena di manusia. Ibu nggak sholat nggak ada ngena di manusia. Ibu nggak puasa nggak ada ngena di manusia. Allah Maha Pengampun, mohon ampun selesai. Tapi urusan dengan manusia ngena-ngena dengan Allah. Ini repotnya dengan manusia. Nah, jadi apalagi saya pernah ceramah di satu tempat. Saya ceramah tentang silaturahmi. Ada yang memang menyampaikan bahwa dia tak bersapaan dengan tetangga 30 tahun. 30 tahun. Dia kadang-kadang ada juga dia tak bersapaan. Lebaran salaman juga dia. Habis itu diulangnya lagi, Bu. Sambung lagi. Tak bersapaan lagi. Kalau tak bersapaan karena nggak ketemu nggak apa-apa, Bu. Bukan karena bermusuhan, Bu. Ya Ibu kan nggak bersapaan dengan paman Ibu. Nggak bersapaan dengan tetangga Ibu yang terlalu sibuk. Yang nggak pernah di rumah. Macam saya dengan tetangga saya nggak pernah ketemu, Bu. Saya keluar jam 10, dia udah keluar jam 8. Saya keluar jam 4, dia udah nyampe di rumah. Tapi bukan karena bermusuhan, Bu. Ah, itu beda, Bu. Dah, hentikan segala permusuhan. Catat nanti nama-nama orang yang konflik sama kita itu. Catat itu nama-nama orang itu. Lalu kemudian bilang sama dia, mohon maaf lahir batin. Udah. Kita mohon maaf lahir batin bukan karena kita salah, Bu. Bukan, tenang aja. Tapi karena kita satu level lebih baik, lebih beriman. Itu aja udah. Persoalan dia nanti mau memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah sajalah. Yang penting amal kita nggak loading. Nggak mampet. Ujung-ujungnya disconnected. Itu yang parahnya. Nah, hentikan kepada paman, kepada siapapun, kepada suami mungkin, ada yang tak bersapaan. Udah 7 hari, 7 malam, jangan. Kalau mau berkelahi dengan suami itu jangan kena Senin Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu aja. Aduh lo mode itu. Kan gitu kan. Nah jangan melewati hari Senin dan Kamis. Nah ini ya, hentikan segala bentuk permusuhan dengan manusia. Oke. Nah sekali lagi ya. Oke. Ya. Ada yang masalah Tafadhol. Iya. Ada kasusnya di kantor gitu. Iya. Awalnya mereka akrab gitu, setelah itu ada mungkin merasa tersinggung atau apa gitu kan, itu nggak teguran gitu, padahal di ruangan yang sama, meja bersebelahan gitu kan, akhirnya yang satu pindah gitu, maksudnya pindah meja gitu kan. So ada ini maksudnya yang tidak menegur ini saya rasa lebih paham agama daripada yang lain gitu. Yang karena tidak menegur, dia mengaji gitu kan. Saya udah disampaikan juga bahwa bukannya tidak bersapaan sesama muslim itu lebih dari 3 hari dosa. Ya aku tahu katanya kan, tapi daripada aku negur dia aku lebih berdosa, mending enggak katanya. Itu jadi gimana? Kok negur jadi lebih berdosa? Salah dia. Itu karena dia kesel gitu, mungkin ada sesuatu, maksudnya ada hal-hal yang menyebabkan dia sakit hati dengan kawan ini, jadi dia mending nggak berteguran gitu daripada dia ini. Jadi efeknya ke yang lain gitu. Jadi kalau ada musuhnya ini, yang lain bukan ditegur dia gitu. Tapi kalau nggak ada dia baik dengan yang lain gitu. Kalau ada apa tadi yang terakhir? Kalau ada dia nggak tegur tuh semua orang yang seruang itu. Padahal dulu bestie gitu maksudnya. Berdua. Yang salah satu mereka dia mau negur nggak? Misalnya A dengan B lah. Yang ini merasa dia lebih yang tua. A ini merasa lebih tua. Yang kecil nih merasa dia nggak salah gitu. Yang A merasa lebih tua, yang B merasa dia nggak salah. Saya udah bilang kan, nggak bener itu maksudnya itu kalau ngaji ya kalau nggak negur, yang penting tegur gitu kan. Daripada aku negur dia, mending aku nggak katanya. Gitu. Ibu udah tembus kedua-duanya. Itu katakan si B yang ngomong kayak gitu, yang A sudah coba ngomong. Yang kecil ini saya juga nggak suka sama orang masalahnya itu aja. Saya malas ngomong gitu.
Oke, baik. Yang penting kita udah mengingatkan. Tapi konsepnya adalah ketika dia nggak berteguran, dia nggak cuman berdosa. Kalau berdosa doang, amal yang kemarin aman masih cuan lah kita. Ini masalahnya dia berdosa, amalnya ditangguhkan. Dua loh, Bu. Kalau sekedar berdosa mah, biarlah berdosa. Aku kemarin banyak sedekah, kayak gitulah istilahnya. Aku kemarin banyak bangun masjid. Banyak sobat sama Allah kan dimaafin kan? Gitu kan? Bisa kalau dia nggak ngelakuin, nggak selesai. Nggak selesai. Bukan kalau nggak dimaafin, Bu. Kalau nggak minta maaf. Yang penting harus ada aksi dulu dari si A dan si B ini minta maaf. Maafkan atau tidak terserah. Yang iya, yang penting kita berdua nggak bersapaan. Yang penting saya minta maaf. Ketika saya udah minta maaf dari hati ya, tanpa menyebutkan kesalahan saya, nggak usah disebutkan. Nanti itu amalnya ngalir. Walaupun yang model ustazah minta maaf sama saya nggak maafin gitu. Walaupun Jadi ustazah udah selesai. saya selesai, ibu selesainya dengan Allah. Nah, seperti itu. Karena tugas kita cuma minta maaf. Dan kalau ibu tidak memaafkan, nggak perlu juga maaflah Bu, maaflah, tolonglah please. Nggak perlu juga. Nggak usah menghamba juga pada manusia. Sesimpel hanya mohon maaf ya dan batin ya selama ini aku salah. Udah. Setelah itu sekali-kali coba sapa. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah pemenangnya. Bu, kita boleh kalah di dunia. Di akhirat kita menang, Bu. Di akhirat nanti beliau yang cari-cari kita, Bu. Repot, Bu, dengan manusia itu memang ngeri, Bu. Ini ya soal tadi menceritakan. Bu Devi, pura-puranya Ibu apa? Bu Elvi. Ini pura-puranya aja ya. Bu Devi dengan Bu Elvi menceritakan saya nih. Seketika beliau sebut nama saya di dunia untuk ini contoh aja ya, untuk menjelek-jelekan saya. Seketika detik itu juga pahala mereka ke saya kan gitu. Tapi dosa mereka bertambah, pahala mereka ke saya. Dalam hadis sahih nih, ya. Dosa mereka bertambah, pahala mereka ke saya. Tapi gimana kalau mereka nggak ada pahala? Maka mereka berdua berdosa dan dosa saya diambil oleh mereka. Itu di dunia. Di akhirat ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nanti mereka ini berdua di akhirat akan dikasih maitan, bangkai saya. Ayyakul, mereka dipaksa Allah memakannya fakarihtumuh, walaupun mereka nggak suka dengan bangkai saya. Jadi sebanyak apa orang ceritakan, sebanyak itulah bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Nggak boleh ngomong. Itulah orang menipu kita sama orang yang sudah menipu kita gimana? Ngapa kita? Langsung maafin Ya, juga. ya kita kan benci sama dia gitu, marah sama dia, kita nggak bisa memaafkan dia gitu. Gimana? Dia teman kita. Enggak, ya dia masih saudara atau gimana? Kalau seandainya dia zolim, ibu zolim sama saya, ibu nggak minta maaf ke saya. Kalau saya maafkan, saya baik. Kalau saya tidak maafkan, dia penipu tuh kena di akhirat nanti. Ya, berarti kita nggak berdosa. Kalau kita tidak Dia bukan kecil yang dia. kalau dia minta maaf, maafkan. Kalau dia nggak minta maaf, pilihan ibu. Gitu, berarti nggak berdosa. Enggak. Oke, tapi ingat, hanya sekedar luka ibu belum hilang. Tapi jangan menyimpan dendam. Kalau menyimpan dendam, babnya bab dosa dendam. Bu. Ada lagi dendam itu dosanya apa lagi? Dosanya apa? Dosanya apa lagi? Kalau kita kesal, Ustazah, kita sampaikan sama dia itu kan tidak dendam, tapi kita sampaikan apa kita Marah nggak boleh. Marah nggak bisa. Mengeluarkan unek-unek bisa, tapi marah tetap nggak boleh. Bu, ketika kita ditipu dengan kasus yang sangat besar, tidak mudah untuk memaafkan. Tapi insya Allah ketika ibu udah ikhlas, kehidupan kita secara keseluruhan akan lebih baik. Ya, karena kita udah baik, kita anggap dia. Ya, kita benar. Ternyata dia seperti itu. Nah, jadi butuh waktu kita karena luka itu kan ibarat luka kan nggak mungkin sembuh. Kalaupun dimaafkan bekasnya masih ada. Wajar karena kita punya memori. Tapi untuk kebaikan kita, abaikan, lupakan, udah. Insya Allah kehidupan lebih baik kalau kita lebih memaafkan. Lupakan tapi sesekali ada aja kan. Wajar. Pasti ada tuh. Wajar. Kali pelan-pelan maafin. Wajar. Sekali nampak juga wajar. Oh, wajar. Ngapain gitu
Iya, betul. Bu, nggak apa-apa. Keburukan yang di dalam hati tidak akan jadi dosa. Keburukan dalam hati nggak akan jadi dosa kecuali diungkapkan ke orang lain. Loh, kan konsep Islam, keburukan yang ada di dalam hati tidak berdosa. Keburukan yang udah diniatkan nggak jadi dilakukan dapat 1 pahala. Saya ulang pelan-pelan ya. Keburukan yang masih dalam hati tidak jadi dosa. Keburukan yang sudah diniatkan tak jadi dilakukan dapat 1 pahala. Berpahala malah. Dapat pahala 1 kebaikan. Tapi kebaikan yang tidak jadi dilakukan dapat 1 pahala kebaikan. Jadi dilakukan berkali lipat pahalanya. Dapat pahala niat. Pasang niat taruh ya. Lawak-lawak. Masalah dendam kan. Oh. Dendam sama. Dosa dendam, kalau ibu dendam, kalau kita dendam dengan orang lain dan ingin membalas keburukannya, kan gitu kan? Dendam itu ingin membalas, Bu. Oh, itu bukan dendam namanya. Dendam itu ingin balas. Enggak. Kalau ingin dendam itu ingin membalas. Dendam itu ingin membalas. Tapi Iya. kalau kita niatnya cuma marah gitu, pengen ngungkapin yang Kalau pengen ngungkapin nggak masalah. Ya haruslah diungkapin. Orang dia nipu, harus dakwah. Maksudnya harus dikembalikan dia harus dia sadar bahwa dia salah. ya itu karena bukan sedikit kan ratusan juta kan. Itu. Oke. Satu lagi sebenarnya. Ini ada di kantor kemarin ada yang meninggal gitu. Maksudnya itu orangnya terkenal lah, maksudnya track recordnya nggak bagus gitu. Dia pemakai, terus main dukun, istrinya kata orang banyak gitu. Maksudnya tuh semua orang musuh dia gitu. Tapi pas dia meninggal, kalau saya sih maksudnya tuh yang terkait padu kifayah itu ya, kalau orang meninggal apalagi kawan sekecamatan sekantor pasti datang aja gitu. Cuma ada bapak yang di kantor dia nggak mau, dibilangnya kenapa ibu harus pergi kan padu kifayah. Lah kan itu maksudnya tuh sesama muslim aja kita harus ini gitu kan, karena saya bilangnya gini, orang pelacur aja ngasih minum anjing bisa masuk surga, saya bilang kan belum tentu dia ini. Yang jelas Pak, dia udah terputus urusan dia dengan dunia, dosanya udah berhenti, tinggal mempertanggungjawabkan yang ada gitu kan. Terus ada lagi yang bilang kan, kawan sekantor juga bilangnya gini, kasihan ya udah meninggal aja padahal nggak pernah sholat. Dari mana dia tahu amalan orang sholat itu, walaupun sholat itu wajib ya. Maksudnya tuh kalau kayak gitu gimana? Apakah orang ini merasa dia paling beriman atau apa? Atau urusan yang meninggal nih rasanya maksudnya tuh kasihan juga sih sebenarnya. Tapi banyak sih kasusnya dia meninggalkan utang. Kalau utang yang di bank atau apa lunas lah ya. Tapi kalau utang yang terkait kayak WEK ya utangnya ratusan juta juga, itu dituntut gitu. WEK itu kan ada lembaga di kelurahan yang mengelola usaha ekonomi apa ya, maksudnya itu dia simpan pinjam sebenarnya auto MKM gitu. Jadi itu tuh nggak ada perjanjiannya kalau meninggal lunas gitu. Jadi kan masih banyak kan setelah meninggal tuh banyak juga yang ditinggal apa. Tapi dipandang kebaikannya juga mungkin masih ada gitu, dia menanggung anak saudara dia yang udah meninggal jadi anak yatim. Tapi maksud saya tuh apakah yang seperti itu statement orang, kasihan ya belum sholat tapi udah meninggal gitu, dosanya mana? Terus itu diungkapkan. Iya. Terus apakah yang dibilang apa itu kenapa harus pergi sementara orangnya seperti itu? Terus saya bilang saya pergi gitu. Berarti ibu bergabung dengan rombongan orang itu, maksudnya ibu tergolong kepada orang-orang yang seperti itu gitu. Dibilangnya orang datang mungkin banyak tapi nggak sholat gitu, maksudnya pengen nengok aja. Tapi pas saya lihat saya pergi kan, ya banyak juga kawannya anggota dewan, jadi mesin itu rame gitu. Maksudnya banyak juga lah yang sholat gitu kan ya. Tahu lah ya, itu gimana? Maksudnya kita menyikapi, saya kesel, saya kalau orang meninggal udah lah gitu kan. Kalau bisa kan nggak usah dibilang lagi. Kawan kantor lagi gitu kan. Yang pertama adalah urusan ibadah orang itu urusan dia dengan Allah. Iya. Itu yang paling penting, la yadhiratun widra ukhra, ya. Urusan ibadah orang, urusan dia dengan Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua, urusan dia meninggal, urusan kita dengan Allah. Saya pelan-pelan ya. Urusan orang itu meninggal, urusan amalan dia, imannya dia, akidahnya dia, urusan dia dengan Allah. Urusan dia meninggal adalah urusan kita dengan Allah.
bahwa kita mesti memfardu kifayahkannya, turut berbelasungkawa. Karena apa? Atas sesama hamba Allah. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kalau orang nggak sholat, punya banyak istri, tidak boleh difardu kifayahkan atau tidak boleh kita berbelasungkawa. Iya kan? Kita nggak tahu akhir hayatnya kayak gimana kemarin, gitu loh. Ya, kita nggak tahu. Saya buka sebuah kisah, ada orang yang berilmu, ada orang yang udah membunuh 99 orang, dan dia suatu ketika bertanya kepada Ustadz, Ustadz, bagaimana cara ingin bertaubat? Saya udah bunuh 99 orang. Apa kata Ustadz ini? Upaya kali kau, kalau kayak gitu Allah tak akan ampuni itu. Dibunuhnya pula Ustadz itu. 100 jadinya kan? 100. Akhirnya dia masih tetap ingin bertaubat. Dia cari Ustadz lain. Ustadz, bagaimana ini? Ini kisah nyata pada masa itu. Saya ingin bertaubat ya Ustadz. Gimana ini? Bisa bertaubat. Caranya gimana? Kau harus pergi dari negeri ini. Karena kalau untuk mau bertaubat mesti hijrah. Jangan, karena orang kau udah terkenal pembunuh di sini. Dosamu udah terlalu banyak. Kamu hijrah, carilah guru di daerah itu, disebutkan namanya. Jalan kakilah dia untuk hijrah. Belum sampai tengah jalan meninggal. Dalam riwayat datang malaikat A. Oh, ini milikku ini, ahli neraka ini. Datang malaikat B. Enggak, ini milikku ini, surga ini. Karena dia mau menuntut ilmu. Bingung nih berantuk malaikat ini. Datang malaikat ketiga diutus Allah, diukur. Lebih lama jalannya ke pengajiannya, lebih dekat ke tempat dia ustadznya, atau lebih dekat ke tempat awalnya. Ternyata hanya 1 jengkal lebih dekat ke ustadznya. Maka dia jadi ahli surga. Belum lagi dia melakukan, dia hanya berniat ingin serius bertaubat, Allah ampunkan. Nah, jadi makanya urusan ibadah orang, urusan dengan orang. Urusan dia meninggal, urusan kita dengan Allah. Dan yang ketiga yang paling penting ini untuk semua masyarakat, berhenti menghakimi siapapun. Karena kita ini dengan orang cuman menasehati dan mengajak. Hakim itu Allah. Innallah hakamul hakimin, hakim yang paling adil. Nggak bisa. Jangan-jangan tengah malamnya sholatnya gimana? Masalah sholat dia lapor ke kita. Ini berhenti menghakimi siapapun. Apalagi sampai ada statement, kasihan ya meninggal tapi belum sholat, kayak gitu kan. Kalaupun iya, tapi itu nggak boleh disebutkan. Itu dosanya besar, membuka aib jenazah. Kalau itu benar, maka jadi riba. Kalau itu salah, maka dia jadi fitnah. Makanya apapun status kita, menghakimi itu nggak bisa. Kadang-kadang nauzubillah baru ngaji setahun 2 tahun, semua orang dianggap tak punya ilmu. Iya kan? Nah, makanya ada kaidah kata Ali bin Abi Thalib apa? Siapa yang masih menyalahkan orang lain, dia belum belajar. Siapa yang menyalahkan diri sendiri, dia sedang proses belajar. Siapa yang tidak menyalahkan siapapun, maka dia telah belajar. Nah, gitu kan? Jadi, ibu adalah benar, pergi aja, dan orang itu mutlak salah. Nanti semoga Allah mudahkanlah. Ya, paling nggak boleh menghakimi siapa. Kita lihat orang maksiat pun nggak boleh dihakimi, karena bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Tapi menegur boleh lah ya. Menegur maksudnya. Kalau melihat maksiat depan kita, bolehlah kita berubah. Iya, kalau melihat maksiat, idza ra'al munkar falyughayyir, mengingatkan ketika ada kemungkaran, ingatkan, doakan, bukan menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi orang, yang kita hakimi perbuatannya aja. Perbuatan itu salah, orangnya baik-baik aja. Dengan orangnya tetap baik aja. Serius ya. Ya, soalnya kan, Oke. ya, soalnya kasihan gitu kan. Iya. Meninggal masih dihujat gitu kan. Benar. Nah, itu membuka aib jenazah itu sangat nggak bagus. 3 aib yang perlu kita jaga, aib kita, aib orang, aib jenazah. Ya kan? Aib kita, aib orang, aib jenazah. Tapi sebetulnya gitu ya. Tapi kalau jenguk itu yang ngomongin jenazah itu. Itu. Makanya. Siapa yang membuka aib manusia di dunia, Allah tampakkan aibnya di padang mahsyar nanti. Tapi kalau kita seandainya ini saya kena tipu gitu, saya ceritakan sama keluarga supaya nggak ada yang kena gitu, gimana? Sama teman gitu. Jangan sampai dia Itu namanya dakwah. Itu namanya ada maslahat di sana, nggak apa-apa. Atau ada orang suka pinjam uang terus kemana-mana. Kita nggak pernah ganti. Kalau dia minjem uang lagi, kamu jangan info ya, itu boleh. Boleh. Oke? Itu bukan nyeritakan dia kan? Itu islah namanya. Kalau ghibah itu menceritakan tanpa tujuan. Kalau islah itu menceritakan ada tujuan. Oke, cukup ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibat sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannah Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah Rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.